Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Muhammad itu dia sama dengan Musa, ada kesamaan. Contoh misalnya Muhammad itu berjuang kekuatan yang menghambat dakwahnya. Kemudian persamaan kedua itu adalah sebelum mereka lahir, kaum Musa dan Muhammad itu menyembah berhala. Jadi sebelum Musa dengan Muhammad lahir, para umat itu mereka menyembah berhala. Itu persamaan. Persamaan yang ketiga itu Muhammad juga mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi pemenang atas mereka sama seperti Musa ya teman-teman. Kemudian Muhammad lahir karena pertemuan ayah dan ibu dan mempunyai istri dan anak-anak. Kemudian persamaan kelima adalah Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Firaun dan bangsa Mesir serta melakukan hijrah dari Mesir ke negeri lain Madian untuk menghindari serangan kaum Firaun. Nah, sama seperti Musa, Muhammad juga memerdekakan umatnya dari berdiamnya kaum Quraisy dan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari serangan dari kaum Quraisy. Nah, persamaan keenam itu adalah baik Musa maupun Muhammad itu mereka mengalami kehidupan keluarga dan hidup lama ya teman-teman, serta mengakhiri kehidupan dunia dengan kematian yang wajar. Dan masih banyak persamaan lainnya yang dianggap oleh mereka itu adalah sama dengan Musa ya teman-teman. Jadi itu adalah beberapa persamaan antara Muhammad dengan Musa. Apakah benar Muhammad SAW meninggal dengan kematian yang wajar? Nah, dalam beberapa sumber Muslim, Muhammad meninggal karena makan racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi ya teman-teman di Khaybar. Saya kutip satu kutipan ya teman-teman dari sejarah hidup Muhammad Sirah Nabawiyah. Sakitnya dia semakin parah dan pengaruh racun yang pernah dia makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika di Khaybar muncul. Sampai-sampai dia berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang kumakan di Khaybar. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut." Jadi Muhammad tidak mati dengan kematian yang wajar ya teman-teman. Banyak kok sumber Muslim yang mengatakan bahwa Muhammad itu meninggal karena makan racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan dengan Nabi Musa saat kematiannya itu Musa masih kuat ya teman-teman. Silakan baca Ulangan pasal 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Berbeda dengan Muhammad ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman kita bahas. Kita akan masuk dalam mujizat-mujizat. Kita tahu ya teman-teman Yesus banyak membuat mujizat. Namun pertanyaannya adalah apakah Muhammad dia melakukan mujizat juga? Nah, saudara-saudara kita yang muslim mereka mengklaim bahwa mujizat Muhammad itu adalah membelah bulan. Apakah benar? Apakah benar Muhammad membelah bulan? Nah, kita nonton video ini ya teman-teman. Apa benar Nabi membelah bulan? Telah diperiksa, ternyata bulan itu pernah terbelah. NASA, Badan Antariksa Amerika. Tapi apakah foto ini yang sudah menyebar luas ke sosial media menjadi bukti bahwa bulan itu pernah terbelah di masa lalu? Apalagi mengatasnamakan NASA nih. Gue tahu ini bakal sensitif banget buat beberapa orang, jadi please nonton sampai habis. Pertama kita bahas klaim yang satu ini nih. Foto NASA buktikan bulan pernah terbelah. Ini klaimnya ya. Yap, bener banget, ini adalah fotonya dari NASA, dari misinya Apollo 10 pada tahun 1969. Nah, pertanyaannya adalah apakah foto ini membuktikan bulan itu pernah terbelah? Dan apakah NASA mengatakan kalau foto ini itu membuktikan bulan pernah terbelah? Oke, berarti ada dua pertanyaan. Sayangnya, jawaban dari dua pertanyaan tadi itu adalah tidak. Nah, foto yang tersebar di sosial media ini ya, itu memperlihatkan Rima Aridaeus, yaitu merupakan salah satu fitur di permukaan bulan. Nah, Rima Aridaeus itu merupakan bagian dari relay atau reel ya, yang bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang berlikuk-likuk, ada yang lurus kayak tadi di foto sebelumnya, ada juga yang arcuate. Gue nggak tahu di bahasa Indonesia apa nih, arcuate. Ini yang bentuknya berlikuk-likuk dan terbentuk karena bekas aliran lava dan panjangnya sekitar 276 km. Lalu ada juga yang bentuknya lurus kayak Rima Aridaeus, cuman ini adalah Rima Counci dan panjangnya sekitar 170 km. Dan semua reel atau reel yang gue tampilin tadi termasuk Rima Aridaeus yang menjadi foto yang ikonik banget bulan terbelah itu semua terbentuknya karena aktivitas geologis. Ada yang berasal dari patahan tektonik, ada yang bekas aliran lava, dan belum pernah ditemukan relay yang panjangnya itu mengelilingi permukaan bulan. Dan kalau kalian mengklaim bahwa NASA itu mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah gara-gara foto tadi, nih ada stafnya NASA nih yang mengatakan tidak ada bukti ilmiah terkini yang melaporkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua atau lebih bagian dan kemudian disusun kembali pada suatu saat di masa lalu. Ini stafnya NASA, namanya adalah Brad Bailey. Jadi foto yang beredar di sosial media itu tidak membuktikan bahwa bulan pernah terbelah. Jadi kesimpulannya adalah foto itu tidak membuktikan bulan itu pernah terbelah, tapi menurut kepercayaan Muslim, menurut kepercayaan orang Islam, tetap harus diyakini bulan itu pernah terbelah walaupun gak ada bukti, oke?